Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas masalah media tanam musim hujan. Pertama-tama ya saya ingin sampaikan dulu bahwa sebagian besar tanaman saya sebetulnya beberapa waktu belakangan ini sudah diganti media tanamnya. Jadi tinggal beberapa pohon aja yang belum diganti. Lalu sebetulnya berapa bulan sekali sih kalau biasanya melakukan penggantian media? Kalau saya pribadi untuk memudahkan biasanya sekitar 6 bulan sekali. Patokannya buat saya itu mudah aja. Musim panas, musim hujan. Musim panas, musim hujan. Dimana perbedaannya antara media panas dan media musim panas dan media musim hujan yang saya gunakan adalah pada daya pegang air media tanam, daya pegang air dan daya rewetability atau kemampuan untuk basah kembali setelah kering. Sebelumnya kawan-kawan juga bisa melihat video mengenai media tanam yang baik dalam channel ini. Bila kawan-kawan mau tahu lebih banyak mengenai syarat-syarat media tanam yang baik, jadi bisa ditonton di video kami yang berjudul syarat media tanam yang baik. Jadi pada intinya ya di sana bahwa perbedaannya ya di pada daya pegang air dan rewetability, jadi kemampuan untuk menjadi basah kembali. Seperti pada video sebelumnya, video-video saya sebelumnya yang bisa kawan-kawan lihat bahwa saya menggunakan media tanam tanah ya, dalam hal ini tanah humus dengan massa jenis yang tinggi, yaitu pada musim panas. Pada musim hujan ini saya cenderung menggunakan media tanam yang memiliki tingkat porositas lebih tinggi. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya menggunakan campuran sekam atau kulit padi, baik yang sudah dibakar ataupun yang mentah. Saya menggunakan campuran ini sebab seperti pada video yang telah saya upload sebelumnya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana kalau media tanam sekam mentah ini itu memang lebih lama mengalami pelapukan, tapi miskin akan unsur hara. Kalau media tanam sekam bakar itu memang memiliki unsur hara yang cukup bagus, tapi lebih cepat mengalami pelapukan. Apalagi kalau misalnya kawan-kawan membeli media tanam sekam bakar itu dari toko-toko ya yang menjualnya, ya dari toko-toko yang menjualnya, itu biasanya sekam bakarnya itu sudah banyak yang menjadi hancur, yaitu karena proses waktu pembakaran itu kan dibolak-balik ya, lalu dalam proses packing, dalam proses transportasi mengalami ya gesekan-gesekan, jadi biasanya makin mempercepat proses lapuknya dia. Dan kalau sudah lapuk biasanya tingkat porositasnya akan menjadi kurang. Itu juga yang pada sebagian hobis menjadikan kok belum lama diganti tapi tanamannya jelek. Nah, untuk menyiasati hal itu, jadi saya gunakan campurannya media tanam sekam mentah dan sekam bakar. Komposisinya ya kalau diperkirakan aja saya menggunakan komposisi 50 40 10, dimana 50%-nya adalah sekam mentah, 40%-nya sekam bakar, dan 10%-nya adalah pupuk kandang. Saya menggunakan pupuk kandang dalam hal ini kotoran kambing ya. Dan saya juga menggunakan masih ada sisa osmokot ya, jadi nanti saya juga akan berikan
pupuk tambahan Osmokot yang merupakan pupuk slow release yang sebetulnya bisa digunakan selama 9 bulan untuk 1 kali dosis pemberian. Untuk penggunaan Osmokot ya bisa dicek juga pada video sebelumnya. Lalu apakah pada musim panas ini saya juga menggunakan selain media tanam sekam ini, apakah saya juga menggunakan media tanam dengan massa jenis berat seperti tanah? Ya, pada beberapa tanaman saya memang masih tetap menggunakan media tanam dengan massa jenis berat. Contohnya ini. Ini tanah humus. Tapi kalau kawan-kawan semua perhatikan, walaupun massa jenisnya berat, tapi kalau sebetulnya kita bongkar dia tidak padat. Jadi saya pastikan bahwa air akan dengan mudah keluar lagi. Hal lainnya juga, kenapa saya menggunakan pupuk tambahan Osmokot, sebab pada musim hujan ini, apalagi ketika curah hujannya tinggi, seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa saya tidak menggunakan plastik UV sebagai pelindung, sehingga unsur hara pada media tanam itu lebih cepat habis karena di proses pencucian oleh air hujan, itu terbawa oleh air hujan. Itu makanya saya juga tambahkan pupuk tambahan Osmokot yang merupakan pupuk slow release. Tapi kelebihan dari memperlakukan tanaman dengan cara itu, maksud saya membiarkan dia terkena hujan tanpa menggunakan plastik UV, itu adalah biasanya sependek atau sepanjang pengalaman saya, itu tanaman akan cenderung lebih dalam tanda kutip tahan banting. Bahkan ada sebagian tanaman saya yang ketika jam 12 jam 1 siang sedang panas-panasnya malah terkena sinar cahaya matahari. Memang kelemahannya seperti yang saya bilang di sana, unsur hara pada tanaman akan lebih cepat habis karena terbawa oleh air hujan. Kalau kita menggunakan plastik UV sebagai pelindung, itu kualitas media tanam akan lebih terjaga, dan kontrol dalam menggunakan pupuk misalkan pupuk-pupuk tambahan ataupun zat pengatur tumbuh, itu biasanya bisa lebih efektif kalau kita menggunakan plastik UV. Tapi ya kekurangannya, biasanya pohon cenderung dalam tanda kutip lebih cengeng dibanding dengan tanaman-tanaman yang biasa tanpa perlindungan plastik UV. Oke, ini bisa kawan-kawan lihat bahwa media sebelumnya saya menggunakan tanah humus. Akarnya pun masih bagus walaupun musim hujan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Ini cuma kekhawatiran saya aja sebetulnya kenapa saya ganti. Lalu saya lihat juga ada daun muda yang sedikit mengecil. Tapi ketika saya buka bagus, kesimpulan saya, media tanamnya sudah waktunya diganti, sebab unsur hara dalam media tanam sudah tidak mencukupi lagi untuk menopang sirkulasi dan suplai makanan bagi tanaman. Tapi
Artinya bahwa walaupun musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi belakangan ini, akarnya tetap nggak busuk. Oke, saya kira cukup sekian. Selanjutnya saya akan menanam. Ya, sebelum saya akhiri lagi, jangan lupa bahwa kalau kawan-kawan terutama ingin mengganti media tanamnya itu beberapa pot atau bahkan banyak pot, usahakan agar ketika mencampur media tanamnya itu dilakukan dengan merata. Jadi campuran media tanamnya merata untuk memastikan bahwa suplai unsur hara pada tiap-tiap tanaman itu bisa kurang lebih sama. Jangan sampai ada salah satu tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut dengan menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.